Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sisi barat timur dibatasi Pulau Sabang dan Merauke. Sementara sisi utara selatan, Pulau Miangas dan Pulau Rote menjadi batas Nusantara paling luar. Kali ini, saya akan menjelajah pulau yang terletak di ujung bagian selatan. Nah, ini saya dan tim sudah mau berangkat dari Kupang menyeberang ke Rote. Perjalanan akan kita tempuh kurang lebih 4-5 jam. Wah, saya udah gak sabar nih mau explore alam dan tentunya ombak di Rote. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya dari Pulau Kupang hingga bersandar di Pelabuhan Pantai Baru akan menempuh jarak kurang lebih 38 mil. Nah, ini saya masih perjalanan ke Rote. Di titik ini namanya Selat Puku-Afu. Kalau dilihat dari sini tuh kelihatan sebelah sana adalah ujung dari Australia. Masih kurang lebih setengah perjalanan lagi deh. Angin lumayan kencang. Dan terlihat di sana lumayan mendung, tapi semoga aman-aman aja. Selat Puku-Afu terkenal mempunyai arus yang kuat karena menjadi titik pertemuan antara Laut Australia dan Laut Sawu. Karena sering terjadi kecelakaan kapal, Puku-Afu terkenal dengan sebutan Selat Pencabut Nyawa. Dari jauh, gerbang pelabuhan sudah terlihat. Beberapa saat lagi, kapal yang saya tumpangi akan segera berlabuh. Akhirnya sampai juga di Rote, pulau terluar paling selatannya Indonesia. Kira-kira seperti apa keindahan alam di sini? Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Terisolir di sisi selatan negeri, Rote memiliki tempat berselancar yang sudah cukup mendunia. Salah satunya ombak Pantai Nembrala. Selamat pagi dari Pantai Nembrala. Hari ini saya mau surfing ditemani Kak Sofi. Udah biasa surfing di sini. Ini kita lagi lihat kondisi ombak di website. Kelihatannya bagus ya, Kak? Iya. Sekitar 4-6 feet dan angin juga bagus. Dari timur ya. Dari timur pas banget lah. Dari sini juga terlihat ombaknya udah mulai bagus. Langsung aja. Let's go. Let's go. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Surfing merupakan olahraga yang sangat beresiko, sehingga safety adalah hal yang tidak bisa dinegosiasi. Data cuaca yang bagus membuat saya lebih enjoy dan merasa aman saat berselancar. Ombak pertama datang, waktunya untuk pop up. Habis ambil ombak di sini tuh harus cepat-cepat di bagian kanan seperti biasa, mengikuti arus ke tengah. Kalau kita stuck di sana terus bisa kena buih-buih ombak selanjutnya. Apalagi bawahnya nih karang ini. Serem juga. Saya harus menahan napas lebih lama saat melakukan teknik duck dive untuk melewati ombak. Nah, di Pantai Nembrala ini ada 3 titik ombak. Yang pertama sebelah sana itu paling ujung. Kemudian kedua tempat saya biasa ambil ombak tadi. Terus yang ketiga yang paling dekat sama tepian. Kalau ombak pertama dia lebih cepat, jadi manuver kita nggak begitu lama. Jadi paling tepatnya di bagian kedua bisa panjang, dapat ombak yang bagus, perfect banget. Setiap pantai memiliki karakter yang berbeda-beda, mulai dari ombak, pasang surut, hingga karang bawah airnya.
Kak Sofi, salah satu atlet surfing dari Rote, banyak memberi informasi tentang karakter ombak di sini. Ombak di Pantai Nanggala ini unik banget karena waktu take off ngambil ombak sebenarnya menukik sekali di situ tingkat kesulitannya. Tapi habis itu mellow, jadi kita manuvernya bisa lama dan santai gitu. Terus di titik terakhir sebelum ombak habis, karangnya sudah menunggu kita. Ini campur aduk ini perasaannya. Dengan sedikit tricky, pelan-pelan saya berhasil beradaptasi dengan ombak di sini. Meski khas ombak pantai selatan yang besar dan kencang membuat energi saya terkuras, namun tantangannya mendorong rasa penasaran saya untuk bisa menaklukkannya. Mulai surut ombaknya keluar semua. Emang sebenarnya bahaya kalau main surfing di ombak surut ya. Cuma di Nanggala ini bagusnya waktu surut menuju pasang. Dekat banget pantaiku. Saya pas udah di atas ombak. Nagih, seru banget. Ombak yang bagus sangat dipengaruhi oleh tiupan angin. Pagi hari saat angin berembus ke laut atau disebut offshore, itulah waktu yang ideal untuk berselancar. Beranjak siang, angin akan berubah haluan membuat ombak menjadi tidak beraturan. Dan perfect banget. Saya kan bisa surfing terus di sini tiap hari ya. Berselancar di Pantai Nemberala memberi saya tantangan dan pengalaman baru. Suasananya semakin sempurna dengan hamparan pantai pasir putih yang indah dan sunsetnya yang eksotis. Pulau Rote tidak hanya menawarkan keindahan pantainya. Di balik air lautnya yang bersih, terkandung kekayaan alam yang begitu melimpah. Seperti di Desa Oenggae, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendao, NTT. Mau mencari gurita, dan ini nih umpannya. Di sini namanya kumang, sejenis keong laut. Harus dikaitkan seperti ini di lidi lontar. Sebentar lagi selesai, langsung kita mencari guritanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kumangnya sudah ada. Warga di pesisir Oenggae mempunyai cara unik memancing gurita. Tidak dengan kail dan senar, melainkan menggunakan lidi daun lontar. Umpannya dari kumang, sejenis krustasea yang banyak ditemukan di pesisir pantai. Setelah dikeluarkan dari cangkangnya yang keras, kumang kemudian diikat pada bagian ujung lidi lontar. Cara dan pengalaman baru yang membuat saya penasaran dengan cara kerjanya. Waduh, kena. Maaf. Oenggae mempunyai pantai pasang surut. Masyarakat di sini biasa menyebutnya mating. Saat mating penuh, air laut akan surut hingga beberapa ratus meter. Saat itulah, warga pesisir banyak yang beraktivitas di pantai. Salah satunya adalah memancing gurita. Oh gitu, jadi cara tahunya ada batu-batu tersusun di sekitar bebatuan karang dan ada lubangnya. Di situ tandanya ada gurita yang bersembunyi. Setelah menemukan tempat persembunyiannya, masukkan umpan ke dalam lubang. Tunggu beberapa saat sampai gurita memakan umpan. Dapat juga, Pak.
Jadi begitu umpannya bergerak-gerak, tandanya kita harus tarik dan langsung tombak memakai garpu. Harus cepat karena pergerakannya lincah sekali. Gurita laut dangkal berukuran lebih kecil dibandingkan dengan gurita perairan dalam, sehingga lebih lincah berenang dan bersembunyi di antara celah batu. Untungnya, kaki saya tetap terlindungi saat memburunya di antara hamparan karang yang tajam. Nah, ini karena bebatuan karang di sini cukup banyak, jadi saya memakai sendal yang dipakai nenek moyang zaman dulunya di Rote. Ini dia, sendal yang terbuat dari daun lontar ya Pak? Iya. Unik sekali dan sangat-sangat membantu loh ini. Tidak terasa tajam batu-batunya. Daun lontar bertekstur alot, sehingga cukup kuat dan tahan terhadap gesekan karang. Karena harus terlihat sampai kepalanya ke atas dulu, baru bisa ditambah pakai garpu. Sedangkan bentuk dan warna gurita dengan pasir ini menyerupai, jadi susah. Dapat. Ambil ya. Aduh. Besar sekali, Mbak. Besar. Gurita merupakan hewan laut bertubuh lunak, Besar. mempunyai tentakel berlubang yang mampu mengisap dan menempel pada setiap permukaan, termasuk pada kulit tangan saya. Banyak juga ya Pak. Padahal nyarinya belum lama, cuman beruntung hari ini kita. Jadi setelah ini gurita ini akan kita olah dan sisanya mau dipakai untuk umpan mancing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagian hasil tangkapan ini akan kami olah menjadi masakan lezat khas masyarakat Rote. Sisanya akan kami manfaatkan untuk berburu hasil laut lainnya. Sebelum memancing ikan, kami mengisi perut yang mulai lapar dengan olahan gurita. Nah, gurita ini mau direbus dengan cuka dan gula lontar. Tentunya dengan bumbu yang sederhana. Ini ada bawang merah, cabai, garam, dan kemangi. Olahan khas pesisir cenderung minim bumbu dibandingkan resep masakan dari daerah pegunungan. Terbukti, untuk mengolah gurita ini kami hanya menggunakan cuka dan gula lontar khas Rote. Jadi masakan kali ini serba terbuat dari pohon lontar. Cuka terbuat dari nila dan juga gulanya selain untuk santan juga untuk olahan pun juga nikmat. Jadi semua kita masukkan ya seluruh bahan-bahan, baru guritanya. Simpel sekali sebenarnya. Cuka Rote mempunyai aroma yang kuat dan bisa membuat daging gurita menjadi lebih empuk. Ini tak perlu berlama-lama, sudah mendidih semua dan ini guritanya berwarna kemerahan, tandanya sudah siap santap. Enak banget. Ini ada rasa asam, manis, gurih. Ini perpaduannya enak banget. Resepnya Pak Roni ini mantap banget. Enak ya. Ayo habisin. Cuka lontar memberi aroma khas yang meresap sampai ke dalam dagingnya. Gula lontar juga membuat daging gurita menjadi legit dan nikmat. Luar biasa enak banget hidangan kali ini. Perut sudah terisi ya. Energi sudah kembali, jadi bisa langsung melaut mencari ikan sebelum kembali pasang lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kekayaan bawah laut Pulau Rote memang tidak ada habisnya. Kali ini, saya akan memancing dengan cara tradisional khas pesisir Pulau Rote. Nah, ini umpan sudah terpasang dan dari tadi ini tuh bukan wadah, melainkan tempat umpan karena kita mancingnya masuk ke dalam air, jadi lebih mudah juga di sini. Selain itu, ini bisa jadikan topi penutup kepala agar terhindar dari panas. Oke, sudah siap semua? Siap. Kita mancing sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semua perlengkapan ini membuat saya seperti kembali ke masa lalu. Karena peralatan yang saya pakai adalah warisan nenek moyang masyarakat Rote yang masih dipertahankan dan digunakan hingga sekarang. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, selanjutnya kami lempar kail yang sudah diberi umpan daging gurita. Wah, baru dapat. Ini kerapu. Dapat. Wow. Ini salah satu kesulitan mancing begini. Saya kira dapat, ternyata nyangkut di karang. Jadi harus nyelam dulu. Bapak, titip dulu ya. Nyangkut kailnya, saya mau selami dulu. Nyangkut di karang. Ya, aman, tapi basah. Oke, semangat. Harus dapat, jangan sampai nyangkut lagi. Warga di sini biasa memancing saat air laut beranjak pasang. Dilakukan di perairan dengan kedalaman sepinggang hingga dada orang dewasa. Nah, jadi mancing meeting ini memang target kita adalah ikan-ikan karang. Jadi melempar umpannya harus tepat di dekat bebatuan. Tapi dari tadi saya nyangkut-nyangkut terus. Tidak semudah yang dibayangkan. Memancing memang cara ampuh untuk menguji kesabaran. Semua akan terbayar saat ikan menyambar umpan yang kita lempar. Jadi kita pindah lokasi karena Kakak Juan ini dapat banyak diam-diam. Itu kan Kak? Wah, banyak, ukurannya sedang lagi, ada yang paling besar ini. Wah, kita baru dapat 3 atau 4. Kakak sudah banyak, di sini banyak ya? Iya, banyak. Salah. Saya nggak mau kalah dari Kak Juan. Ini dapat lagi. Dapat lagi, astaga. Hoki kita hari ini ya Kak. Meskipun bukan ikan berukuran besar, namun kami mendapatkan tangkapan yang cukup banyak. Jenisnya bermacam-macam, seperti ikan kerapu, ikan pasir, ikan dusun, dan berbagai ikan karang lainnya. Umpannya habis, Bang, dapat banyak. Banyak. Mana coba lihat. Wah, ini mah udah banyak sekali. Udah cukup untuk hari ini, Kakak. Iya. Belum lagi punya saya, punya Pak Roni sama punya Kak Kak Juan dan Kak Markus. Sudah banyak semua toh? Sudah. Oke lah. Kalau gitu kita masak aja sekarang ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyak. Berendam di air laut seharian membuat badan terasa dingin dan lapar. Wah, ini dia tangkapan hari ini, memuaskan sekali. Ada kali 4 kilo beratnya. Tapi karena ikan ini kecil-kecil, kita nggak akan bersihkan, langsung dibelah-belah sedikit ya Pak. Dibelah, kemudian taburi garam, langsung bakar. Setiap daerah pesisir mempunyai keunikan tersendiri dalam mengolah ikan. Seperti cara kami saat ini, ikan dibiarkan utuh tanpa dibersihkan isi perutnya. Tujuannya supaya daging ikan tidak hancur saat dibakar. Jadi teknik pembakaran ini tidak ada api yang membara besar sekali karena menggunakan
biji lontar ini dibakar sehingga menjadi arang. Justru lebih awet ya Kak kalau pakai biji lontar ini. Biji lontar mempunyai cangkang yang keras seperti batok kelapa. Aroma yang dikeluarkan dari pembakaran biji lontar juga memberi cita rasa tersendiri terhadap ikan yang dibakar. Cara unik lainnya dari cara olah masyarakat di sini, yaitu tidak membersihkan sisik ikan yang dibakar. Ini kata Pak Roni, kalau ikan matang dicelup air laut semakin enak. Oke, saya ambil air lautnya ya Pak. Menurut mereka, sisik ikan dapat melindungi daging ikan supaya tidak gosong. Keseharian masak masyarakat pesisir Rote banyak memberi saya pengalaman baru. Salah satunya cara membersihkan kulit ikan yang gosong dan keras setelah dibakar. Tidak dengan cara dikerok, melainkan cukup dicelupkan ke dalam air laut. Rasanya gurih, asin, manis dari ikannya. Dan emang benar nih, setelah dicelup ke air laut, sangat mudah sekali untuk mengkopek sisik dan kulitnya. Lembut banget ya Pak. Baru tahu ini, teknik masak seperti ini ternyata enak sekali. Seru sekali pengalaman mancing meting saya hari ini dengan tangkapan yang luar biasa banyak. Dan tentunya aktivitas hari ini didukung oleh gear yang sangat membantu sekali, yaitu sandal lontar. Saya jadi penasaran nih, bagaimana caranya daun lontar bisa menjadi sandal seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Selain kekayaan laut, Pulau Rote juga dianugerahi salah satu jenis tanaman yang hingga kini melekat dengan identitas warganya. Bahkan masyarakat NTT menyebutnya sebagai pohon kehidupan. Nah, saya masih penasaran banget nih sama sandal yang tadi saya pakai. Dan sekarang saya sama teman-teman mau mencari pucuk daun lontar yang akan digunakan untuk sandal. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Pemanfaatan tanaman lontar sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang masyarakat Rote. Salah satu yang digunakan adalah daun lontar. Pohon ini pohon yang mau jual panjat. Luar biasa loh tingginya, ini ada kali 10 meter lebih. Kamu yakin? 10 meter sampai 15 ada, yakin? Yakin. Dia yakinnya sambil senyum-senyum, kalau saya sudah pasrah saja. Jangan saja ya, saya semangati dengan doa di bawah sini. Kayaknya. Daun lontar berbentuk menyerupai kipas besar. Diameternya bisa mencapai lebih dari 1 meter. Jadi daun lontar ini harus dijemur dulu sekitar 2 hari sampai warnanya menguning. Tapi hari ini saya udah janjian sama Oma mau diajarin bikin sandal. Ayo kita ke Oma. Menjadi bagian dari pohon kehidupan, daun lontar biasa digunakan untuk atap rumah tangga hingga dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai jenis kerajinan. Salah satunya adalah sandal khas Rote, yang sejak dulu kala sudah digunakan oleh nenek moyang masyarakat Rote. Ternyata membuat sandal lontar nih gak semudah yang saya bayangkan. Tadi Oma bikinnya cepat sekali, saya kira ngasal. Tapi ternyata simpul demi simpul anyaman ini tuh kuat sekali loh, nggak ngasal gitu. Nih. Daun lontar muda yang sudah kering mempunyai karakter lentur dan kuat, sehingga mudah dianyam dan tidak mudah robek. Oke, ini memang susah sekali. Karena Oma kerjanya cepat, kita harus mengikuti dari tadi salah terus.
Orang tua seperti Oma adalah pewaris keahlian menganyam warga di sini yang sudah melakukannya sejak kecil. Jadi nenek moyang kita tuh udah pakai sandal lontar ini dari zaman dahulu kala, dan memang hari ini kami buktikan untuk aktivitas mencari gurita sampai mencari ikan. Awet banget, baru rusaknya waktu kita mau ke pinggir pantai. Luar biasa sekali. Sandal terbuat dari daun lontar. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.